Pada saat akhir periode, dengan melakukan perhitungan fisik, persediaan dicatat pada awal dan akhir periode, dan selama periode tidak ada pencatatan khusus untuk perubahan persediaan. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan antara kedua metode pencatatan persediaan. Pada transaksi pembelian barang dagangan, di sistem periodik mencatat bahwa pembelian berada di debit dan utang dagang berada di kredit. Sedangkan di sistem perpetual, persediaan barang dagangan di debit dan utang dagang di kredit. Lalu pada transaksi retur pembelian, sistem periodik mencatat utang dagang di debit dan retur pembelian di kredit. Lalu perpetual sistem itu mencatat bahwa utang dagang di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Lalu apabila terjadi transaksi biaya angkut, maka periodik sistem atau sistem periodik mencatat biaya beban angkut pembelian itu di debit dan kas di kredit. Lalu jika itu perpetual sistem, maka mereka mencatat persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Lalu jika terjadi transaksi untuk melunasi pembelian dengan potongan, di sini periodik sistem atau sistem periodik mencatat bahwa utang dagang berada di debit, lalu kas dan potongan pembelian berada di kredit. Lalu jika itu perpetual sistem atau sistem perpetual, mereka mencatat utang dagang berada di debit, lalu kas dan persediaan barang dagangan di kredit. Lalu apabila terjadi transaksi penjualan barang dagang, pada periodik sistem atau sistem periodik mencatat piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Apabila itu perpetual sistem atau sistem perpetual, maka piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Lalu ada HPP di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Lalu selanjutnya bila terjadi transaksi adanya retur penjualan. Pada periodik sistem, retur penjualan dicatat di debit dan piutang dagang di kredit. Sedangkan jika itu perpetual sistem atau sistem perpetual, maka retur penjualan itu dicatat di debit dan piutang dagang di kredit. Lalu ada pula akun persediaan barang dagangan di debit dan HPP di kredit. Selanjutnya, apabila ada transaksi untuk melunasi pelunasan dengan potongan penjualan, maka jika itu periodik sistem, dicatat bahwa kas ada di debit, lalu potongan penjualan di kredit, dan akun piutang dagang di kredit. Lalu jika itu perpetual sistem atau sistem perpetual, maka kas dicatat di debit, potongan penjualan di kredit, dan piutang dagang di kredit, sama dengan akun yang tercatat seperti pada sistem periodik. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal atau ilustrasi dari metode pencatatan persediaan sebelumnya. Yang di sini pertama ada transaksi pada tanggal 2 Oktober 2013. Perusahaan membeli barang dagangan dari UD Makmur dengan syarat 2/10 N/30 sebanyak 100 unit dengan harga 750.000 per unitnya. Jika itu sistem persediaan periodik, itu mencatat pada 2 Oktober 2013 pembelian di debit sebesar 75 juta dan utang dagang di kredit sebesar 75 juta. 75 juta sendiri merupakan hasil dari perkalian dari 100 unit dikalikan dengan 750.000 rupiah per unitnya, sehingga totalnya menjadi 75 juta. Begitu pula pada sistem persediaan perpetual. Jika itu sistem persediaan perpetual, maka dicatat debitnya adalah persediaan barang dagang 75 juta dan kreditnya utang dagang sebesar 75 juta. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013 dikembalikan sebagian barang dagang kepada UD Makmur karena rusak sebanyak 4 unit. Maka pada pencatatan di sistem persediaan periodik itu 4 Oktober 2013 mencatat bahwa utang dagang
berada di debit sebesar 3 juta dan retur pembelian di kredit sebesar 3 juta. 3 juta sendiri merupakan totalan dari perkalian 4 unit dikalikan dengan harga per unitnya yang tadi merupakan 750.000. Maka jika itu sistem persediaan perpetual, juga dicatat bahwa utang dagang berada di debit sebesar 3 juta, sedangkan di kreditnya merupakan persediaan barang dagangan sebesar 3 juta. Lalu transaksi selanjutnya ada pada tanggal 5 Oktober 2013, menerima tagihan biaya angkut dari PT Pos Indonesia sebesar 500.000 dibayar tunai. Maka jika itu sistem persediaan periodik, mencatat transaksi 5 Oktober 2013, beban angkut pembeliannya berada di debit 500.000 dan kas berada di kredit 500.000. Lalu jika itu sistem persediaan perpetual, transaksi 5 Oktober 2013 ini persediaan barang dagang berada di debit 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2013, perusahaan melunasi seluruh utang usaha kepada UD Makmur. Maka sistem persediaan periodik mencatat 8 Oktober 2013 utang dagang di debit sebesar 72 juta, lalu kas di kredit sebesar 70.560.000 dan potongan pembelian sebesar 1.440.000 merupakan potongan pembelian dari syarat 2/10 N/30 sebelumnya. Lalu jika itu sistem persediaan perpetual, maka transaksi yang dicatat pada 8 Oktober 2013, utang dagang berada di debit 72 juta, lalu kas di kredit sebesar 70.560.000 dan persediaan barang dagangan itu di kredit sebesar 1.440.000. Lalu transaksi pada tanggal 8 Oktober 2013, perusahaan menjual barang dagang yang dibeli pada tanggal 2 Oktober sebelumnya kepada toko amanah dengan syarat 1/10 N/30 sebanyak 80 unit dengan harga 850.000 per unitnya. Maka sistem persediaan periodik mencatat transaksi 8 Oktober 2013 ini piutang dagang sebesar 68 juta di debit dan penjualan sebesar 68 juta di kredit. Sedangkan jika itu sistem persediaan perpetual, 8 Oktober 2013 dicatat bahwa piutang dagang di debit sebesar 68 juta, lalu penjualannya di kredit sebesar 68 juta, HPP-nya diketahui bahwa 60 juta di debit, dan persediaan barang dagangan di kredit sebesar 60 juta. Lalu transaksi selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 10 Oktober 2013 menerima pengembalian barang dagangan dari toko amanah karena rusak sebanyak 2 unit. Maka jika itu sistem persediaan periodik, mencatat transaksi 10 Oktober 2013 bahwa retur penjualan di debit itu sebesar 1.700.000 dan piutang dagangnya 1.700.000 di kredit. Lalu sistem persediaan perpetual mencatat transaksi 10 Oktober 2013 ini retur penjualan sebesar 1.700.000 di debit dan piutang dagang sebesar 1.700.000 di kredit. Lalu ada akun persediaan barang dagang sebesar 1.500.000 dan HPP yang diketahui yaitu 1.500.000 di kredit. Lalu selanjutnya terjadi transaksi pada tanggal 15 Oktober 2013 bahwa menerima pelunasan toko amanah atas penjualan pada tanggal 8 Oktober 2013. Jika itu sistem persediaan periodik, dicatat bahwa transaksi 15 Oktober 2013 kas berada di debit sebesar 65.637.000, lalu potongan penjualan di kredit sebesar 663.000, lalu piutang dagang 66.300.000 itu berada juga di kredit. Lalu jika itu sistem persediaan perpetual, transaksi 15 Oktober 2013 ini mencatat bahwa kas berada di debit sebesar 65.637.000, lalu potongan penjualan di kredit sebesar 663.000 dan piutang dagang sebesar 66.300.000 kredit.
Lalu kita akan mengenal apa itu penilaian persediaan. Penilaian persediaan sendiri yang umumnya kita ketahui ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. FIFO sendiri adalah sebuah sistem yang membuat sebuah barang masuk pada urutan pertama harus keluar pada urutan pertama juga. Lalu LIFO itu adalah sebuah sistem yang membuat sebuah barang yang masuk pada urutan terakhir harus keluar pada urutan pertama. Lalu yang ketiga ada average. Metode average sendiri membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas metode pencatatan perpetual menggunakan metode penilaian FIFO, LIFO, dan average. Lalu yang pertama ini kita akan membahas FIFO menggunakan metode perpetual dengan soal udah sayang kamu melakukan perlakuan atau pembelian penjualan atas persediaan barang pada tahun 2022 sebagai berikut. Terdapat keterangan pada layar, lalu kuantitasnya, unit, dan harga. Pertanyaannya, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO dan hitunglah HPP setelah laba kotor UD. Maka penyelesaiannya yaitu kita dapat membuat kartu stok di mana terdapat pembagian antara pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan. Lalu kita pindahkan pada tanggal 1 Juli 2022 terdapat persediaan awal sebesar 500 unit dengan harga per unitnya 9.000. Maka dimasukkan ke dalam kolom persediaan dengan total 4.500.000. Lalu pada transaksi selanjutnya itu terjadi pembelian, maka dimasukkanlah ke dalam kolom pembelian sebesar 300 unit dengan harga pembeliannya itu per unit 10.000. Maka dengan totalnya terdapat 3 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2022 terdapat transaksi penjualan. Kita menjual 400 unit persediaan dengan harga 9.000 karena ini menggunakan metode FIFO di mana first in first out, yaitu barang yang pertama masuk juga pertama keluar. Maka kita habiskan dulu barang yang pertama yaitu dengan harga 9.000, maka 400 dikalikan dengan 9.000 menjadi 3.600.000. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 terdapat juga penjualan 100 unit, maka 100 unit yang terjual itu menggunakan harga 9.000 karena harga yang paling awal, harga yang paling terbaru. Maka tersisalah 300 unit dengan harga 10.000 dengan totalan 3 juta. Lalu pada tanggal 15 Juli 2022 terdapat transaksi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Maka memiliki total sebesar 3.600.000 dipindahkan ke dalam kolom persediaan. Maka persediaan kita sekarang ada 300 unit dengan harga 10.000 dan 300 unit lainnya dengan harga 12.000. Pada tanggal 16 Juli terdapat transaksi retur pembelian sebesar 100 unit. Maka pembelian pada kolom pembelian karena ini retur bersifat mengurang, jadi dikurangi 100 unit dengan harga 12.000 sebesar 1.200.000. Oleh karena itu pada kolom transaksi tanggal 15 sebelumnya, persediaan di tanggal 15 tersebut dikurangi, maka sekarang persediaan terbaru adalah 300 unit dengan harga 10.000 dan 200 unit dengan harga 12.000. Lalu pada tanggal 20 Juli 2022 terdapat transaksi penjualan
itu sebanyak 300 unit dengan harga 18.000. Karena ini penjualan, kita menggunakan harga pada kartu stok yaitu 10.000, maka dengan totalnya 3 juta, sehingga persediaan terbaru bersisa 200 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Lalu pada tanggal 21 Juli 2022 terdapat retur penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 18.000. Maka karena retur juga mengurangi, maka di sini dikurangi 100.000 dengan harga 10.000 menurut harga penjualan sebelumnya sebesar 1 juta totalannya. Maka persediaan kita terakhir atau terbaru ada 100 unit dengan harga 10.000 dan 200 unit dengan harga 12.000. Lalu pada tanggal 30 Juli terdapat penjualan sebesar 200 unit. Maka dicatat karena 100 unit dengan harga 10.000 tidak mencukupi, maka diambillah 100 unit dari harga 12.000, sehingga tersisa persediaan terbaru kita seharga 12.000 dengan 100 unit. Maka selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Rumus dari HPP sendiri merupakan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, di mana persediaan awal kita tadi sebesar 4.500.000 dikurangi dengan pembelian bersih sebesar 5.400.000. Pembelian bersih itu merupakan transaksi pada 3 Juli ditambahkan dengan transaksi pada 15 Juli lalu dikurangi dengan transaksi pada tanggal 16 Juli. Nah, lalu terdapatlah barang tersedia untuk dijual sebesar 9.900.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 1.200.000, sehingga harga pokok penjualan kita menjadi 8.700.000. Lalu selanjutnya kita menghitung laba kotor dari usaha dagang tersebut. Laba kotor itu dapat dihitung melalui penjualan bersih dikurangi dengan HPP. HPP sudah dicari di sebelumnya, maka penjualan bersih dapat dihitung melalui penjualan pada transaksi 7 Juli 2022 ditambahkan dengan transaksi pada tanggal 8 Juli, lalu ditambahkan dengan transaksi penjualan pada tanggal 20 Juli, lalu dikurangi dengan transaksi pada tanggal 21 Juli karena retur penjualan, dan ditambahkan pula dengan transaksi pada 30 Juli, sehingga penjualan bersih kita terdapat 15.100.000. Sehingga penjualan bersih dikurangi dengan HPP sebesar 8.700.000, terdapat laba kotor sebesar 6.400.000. Lalu terdapat pula kasus untuk LIFO pada metode perpetual, di mana dengan soal yang sama seperti soal pada FIFO di kasus sebelumnya, kita menghitung kartu stoknya berkebalikan dengan FIFO, karena LIFO sendiri merupakan barang yang terakhir masuk, itu adalah barang yang pertama keluar. Maka pada tanggal 1 Juli 2022 persediaan awal dicatat pada kolom persediaan sebesar 500 unit dengan harga 9.000, maka terdapat total 4.500.000. Lalu pada tanggal 3 Juli itu terdapat transaksi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000 per unitnya, maka dengan totalan harga 3 juta, sehingga persediaan kita terbaru menjadi
ada 500 unit dengan harga 9.000 dan ada 300 unit dengan harga 10.000. Lalu di transaksi tanggal 7 Juli 2022 terdapat penjualan sebesar 400 unit, sehingga karena barang yang terakhir masuk adalah barang di transaksi 3 Juli, maka 3 Juli diambil sebesar 300 unit dengan harga 10.000. Lalu karena terdapat kekurangan, diambil pula untuk dari persediaan awalnya sebesar 100 karena dibutuhkan 400 unit, sehingga 100 unit dengan harga satuannya 9.000 menjadi 900.000, sehingga persediaan terbaru kita tinggal 400 unit dengan harga 9.000. Lalu di transaksi selanjutnya pada 8 Juli juga terdapat transaksi penjualan sebesar 100 unit, sehingga dikurangilah 100 unit dengan harga 9.000 menjadi persediaan terbaru kita 300 unit dengan harga 9.000. Pada tanggal 15 Juli terdapat transaksi pembelian, yaitu 300 unit dengan harga 12.000, sehingga pembelian dicatat 300 unit sebesar 12.000 per unitnya dengan totalan harga 3.600.000, sehingga persediaan terbaru kita terdapat 300 unit dengan harga 9.000 dan terdapat pula 300 unit dengan harga 12.000. Pada tanggal 16 Juli 2022 terdapat transaksi retur pembelian sebesar 100 unit, sehingga dikurangi 100 unit dengan harga 12.000. Jadi persediaan terbaru kita adalah 300 unit dengan harga 9.000 dan 200 unit dengan harga 12.000. Lalu pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2022 terdapat transaksi penjualan sebesar 300 unit. Nah, karena transaksi terbaru adalah 200 unit dengan harga 12.000 tidak mencukupi, maka transaksi pada sebelumnya itu kita ambil 100 unit dengan harga 9.000, sehingga transaksi terbaru kita atau persediaan terbaru kita menjadi 200 unit dengan harga 9.000. Lalu pada tanggal 21 Juli 2022 terdapat retur penjualan. Terdapat retur penjualan karena bersifat mengurangi, maka retur penjualannya sebesar 100 unit dengan harga 9.000 mengakibatkan persediaan kita menjadi 100 unit dengan harga 9.900 menambah ke persediaan terakhir kalinya 200 unit seharga 9.000 menjadi 300 unit seharga 9.000 dengan totalan 2.700.000. Lalu untuk transaksi pada 30 Juli, yaitu adanya transaksi penjualan sebesar 200 unit, maka transaksinya menjadi 200 unit dengan harga 9.000, sehingga persediaan terakhir kita menjadi 100 unit dengan harga 9.000 dengan totalan harga 900.000. Lalu selanjutnya kita menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Rumusnya sama dengan sebelumnya, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya tetap sama, yaitu 4.500.000, lalu pembelian bersihnya juga 5.400.000, sehingga barang tersedia untuk dijual sebesar 9.900.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 900.000, sehingga harga pokok penjualannya sebesar 9 juta. Lalu selanjutnya kita menghitung laba kotor dari usaha dagang tersebut. Rumus seperti rumus sebelumnya, yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersihnya sama dengan sebelumnya, yaitu 15.100.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 9 juta, sehingga didapatilah laba kotor sebesar 6.100.000. Lalu untuk kasus average dengan metode perpetual juga menggunakan soal yang sama,
dengan pertanyaan, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode average, dan hitunglah HPP serta laba kotor dari usaha dagang tersebut. Nah, dihitunglah di sini persediaan awalnya sebesar 500 unit dengan harga 9.000, lalu terdapat pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000 dengan totalan 3 juta. Maka jika ini average, ditambahkanlah unitnya. Jadi unit 500.000 ditambah 300 unit, 500 unit ditambah dengan 300 unit, jadilah 800 unit. Lalu totalannya dari 500 unit sebesar 4.500.000 ditambah dengan 3 juta menjadi 7.500.000. Maka untuk mendapatkan harga per unitnya 7.500.000 dibagi dengan 800, sehingga didapatilah harga per unit sebesar 9.375. Lalu terdapat transaksi penjualan pada tanggal 7 Juli 2022 sebesar 400 unit. Maka 400 unit dijual dengan harga per unitnya melalui harga yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 9.375, maka totalannya sebesar 3.750.000, sehingga persediaan terakhir kita menjadi 400 unit dengan harga seperti sebelumnya. Lalu pada tanggal 8 Juli juga terdapat transaksi penjualan sebesar 100 unit. Juga seperti transaksi sebelumnya menggunakan harga yang sebelumnya terbaru, yaitu 100 unit dengan harga per unitnya 9.375, didapatilah totalnya 937.500, sehingga persediaan akhir kita menjadi 300 unit dengan harga yang sama dengan total 2.812.500. Pada tanggal 15 Juli 2022 terdapat transaksi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 12.000. Maka 300 unit dicatat dengan harga 12.000 memiliki total 3.600.000. Lalu selanjutnya 300 ditambahkan dengan persediaan terakhir menjadi 600, dan totalannya ditambahkan dengan totalan terakhir menjadi 6.412.500. Maka totalan ini dibagikan dengan unit sebelumnya, yaitu 600, jadilah harga per unitnya 10.687. Lalu pada transaksi tanggal 16 terdapat retur pembelian sebesar 100 unit, sehingga dikurangi 100 unit dikalikan dengan 12 yang menjadi 1.200.000, maka persediaan kita menjadi 500 unit dengan harga 10.425 dengan totalan 5.212.500. Pada tanggal 20 terdapat penjualan sebesar 300 unit, sehingga kita menguranginya persediaan kita karena terdapat transaksi penjualan menjadi 300 dengan harga 10.425, maka dengan totalannya 3.127.500. Persediaan akhir kita menjadi 200 unit dengan harga yang sama dengan totalan 2.085.000. Lalu pada tanggal 21 Juli terdapat transaksi retur penjualan sebanyak 100 unit, maka dikurangi di bagian harga pokok penjualan sebesar 100 unit dengan harga 10.425 ini menjadi totalnya 1.042.500, sehingga dikurangi ditambah jadilah persediaan akhir kita 300 unit dengan harga 10.425 dengan totalan 3.127.500. Lalu pada transaksi terakhir, yaitu 30 Juli 2022 terdapat transaksi penjualan sebesar 200 unit, sehingga dikurangilah persediaan kita 200 unit dengan harga 10.425, maka didapatilah persediaan akhir kita menjadi 100 unit dengan harga 10.425 dengan totalan saldo 1.042.500.
Lalu kita mencari harga pokok penjualan dengan metode penilaian average tadi. Itu dengan rumus yang sama, itu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Di mana persediaan awal dan pembelian bersihnya tetap sama, maka jumlah barang tersedia untuk dijual menjadi 9.900.000 sama seperti sebelumnya. Yang berubah yaitu persediaan akhirnya menjadi 1.042.500. Jadilah harga pokok penjualannya menjadi 8.857.500. Sehingga laba kotornya dihitung menggunakan rumus yang sama pula, itu penjualan bersih dikurang dengan HPP. Penjualan bersihnya tetap sama, cara menghitungnya itu dengan totalan 15.100.000 dikurangi dengan HPP yang telah kita cari sebesar 8.857.500 tadi. Jadilah laba kotornya menjadi 6.242.500. Lalu untuk kasus yang kedua, kita membahas metode pencatatan periodik dengan metode penilaian FIFO, LIFO, dan average, sama seperti sebelumnya. Kita pertama menghitung FIFO dengan metode periodik terlebih dahulu dengan contoh soal seperti yang telah tertera, di mana PD Ramos melakukan perlakuan atau pembelian penjualan atas persediaan barang pada tahun 2022 sebagai berikut, seperti keterangan, kuantitas, unit, dan harga, seperti di layar. Dengan pertanyaan, hitunglah nilai persediaan akhir sistem periodik dengan metode FIFO, dan hitunglah HPP serta laba kotor pada PT Ramos. Maka caranya, kita harus mencari barang yang tersedia untuk dijual terlebih dahulu. Maka, barang yang tersedia untuk dijual tersebut dapat kita dapati dari transaksi pada 1 April 2022, itu persediaan awalnya sebesar 200 unit dengan harga 9.000, jadi totalannya 1.800.000. Lalu transaksi 3 April 2022, yaitu transaksi pembelian sebesar 300 unit dengan harga 10.000, dapatilah total 3 juta. Lalu transaksi 10 April 2022 dengan yaitu transaksi pembelian juga, itu dengan 300 unit dengan harga 11.000, sehingga didapatilah total 3.300.000. Pada tanggal 11 April 2022 terdapat retur pembelian, maka dikurangi 50 unit dengan harga 11.000, maka dengan totalan 550.000. Dan transaksi 18 April 2022 yang merupakan transaksi pembelian, di mana terdapat pembelian 300 unit dengan harga 12.000 dengan totalan 3.600.000. Maka barang yang siap dijual itu sebesar 1.050 unit dengan totalan harga 11.150.000. Lalu kita mencari persediaan barang dagang akhir, di mana rumusnya itu barang siap untuk dijual dikurangi total unit yang terjual. Maka persediaan barang dagang akhir sebesar 1.050 unit dikurangi dengan 950 unit, itu didapati dari transaksi penjualan, yaitu 300 unit ditambah 200 unit, lalu ditambah dengan 200 unit, lalu ditambah dengan 400 unit, dan dikurangi dengan 50 unit. Maka persediaan barang dagang akhirnya menjadi 100 unit. Sehingga karena ini metode FIFO, jawabannya itu kita mendapati pada 18 April 2022 terdapat 100 unit dengan harga 12.000. Maka persediaan barang akhirnya sebesar 1.200.000. Lalu menghitung HPP-nya. HPP seperti rumusnya sebelumnya, itu persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, di mana persediaan awalnya sebesar 1.800.000 dari 200 unit dikalikan dengan 9.000 harga per unitnya. Lalu ditambahkan dengan pembelian bersih. Pembelian bersihnya didapati dari pembelian pada tanggal 3 April, lalu 10 April, retur pada tanggal 11 April, dan pembelian pada 18 April. Sehingga didapatilah totalan sebesar 9.350.000.
maka barang tersedia untuk dijualnya terdapat sebesar 11.150.000. Dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir yang telah dicari sebelumnya sebesar 1.200.000, maka harga pokok penjualan didapatilah 9.950.000. Lalu bagaimana dengan laba kotornya? Nah, cara menghitung laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersih sendiri itu seperti di layar, yaitu pada 5 April, 7 April, dan sebagainya sebesar 15.500.000. Dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 9.950.000, maka laba kotornya didapati sebesar 5.550.000. Lalu selanjutnya untuk metode penilaian LIFO pada metode pencatatan periodik, seperti soal yang sama dengan FIFO sebelumnya, dengan soal atau pertanyaan sebagai berikut, yaitu hitunglah nilai persediaan akhir sistem periodik dengan metode LIFO dan hitunglah HPP serta laba kotor dari PD Ramos tersebut. Lalu kita mencari seperti sebelumnya, barang yang tersedia untuk dijualnya sudah didapati bahwa 1050 unit seperti sebelumnya dan totalnya 11.150.000. Juga didapati PDB akhir sebesar 100 unit. Karena ini LIFO, terdapatlah perbedaan, makanya dia nilai persediaan akhirnya diambil dari 1 April 2022 sebesar 100 unit dengan harga 9.000, maka totalnya didapati 900.000 nilai dari persediaan akhirnya. Lalu bagaimana cara mencari HPP-nya? HPP-nya seperti yang sebelumnya, itu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya seperti sebelumnya 1.800.000, lalu pembelian bersihnya juga sama 9.350.000, barang tersedia untuk dijualnya juga sama, itu 11.150, maka persediaan akhirnya tadi sudah dicari sebesar 900.000. Terjadilah harga pokok penjualan sebesar 10.250.000. Lalu laba kotornya. Laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih telah dicari seperti sebelumnya sebesar 15.500.000, dikurangi dengan harga pokok penjualan yang telah dicari tadi yaitu sebesar 10.250.000, sehingga laba kotornya menunjukkan bahwa 5.250.000. Lalu untuk kasus average menggunakan metode pencatatan periodik dengan kasus yang sama, soal yang sama, dengan pertanyaan hitunglah nilai persediaan akhir sistem periodik dengan metode average dan hitunglah HPP serta laba kotor PD Ramos. Dengan metode pencatatan periodik ini dihitung barang yang tersedia untuk dijual dulu. Sama seperti sebelumnya, terdapat 1050 unit dengan totalan harga 11.150.000. Persediaan barang akhirnya juga sama, yaitu 100 unit. Namun perbedaannya terletak di nilai persediaan akhir, di mana pada metode ini nilai persediaan akhirnya itu dihitung melalui rumus, yaitu unit persediaan akhir dikalikan dengan barang siap untuk dijual dibagi dengan total unit siap dijual, sehingga nilai persediaan akhirnya, unit persediaan akhir tadi 100 unit dikalikan dengan barang siap untuk dijual itu sebesar 11.150.000 dikurang dengan total unit siap dijual sebesar 1.050, sehingga didapatilah nilai persediaan akhir sebesar 1.061.904,76. Lalu mencari HPP-nya sama seperti yang tadi, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya tetap sama 1.800.000, dari 200 unit dikalikan dengan 9.000. Pembelian bersihnya juga sama 9.350.000, sehingga barang tersedia untuk dijualnya tetap sama, yaitu 11.150.000. Terdapat perbedaan di persediaan akhir, di mana di sini persediaan akhir average-nya sebesar 1.061.904 perak,76, sehingga terjadilah harga pokok penjualan sebesar 10.088.095,24.
cara menghitung laba kotornya menggunakan rumus yang sama, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersihnya sama seperti cara mencari sebelumnya, yaitu terdapatlah kita totalan 15.500.000 dikurangi dengan HPP penjualan average yang telah kita cari tadi sebesar 10.088.055 perak, 24, sehingga laba kotornya menjadi 5.411.904,76. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.